Saya Muhammad Ilham Studi Wartana akan mempraktekkan subquery. Di sini saya akan mempresentasikan subquery mengselect nama kurir, nomor HP kurir, kode PT, alamat kurir dari from tabel kurir di mana alamat kurir integer select alamat kurir from tabel kurir di mana alamat kurir di Wonokromo. Kita akan run. Ini hasilnya untuk nama kurir yang berada di alamat Wonokromo. Adalah query insert. Pada tabel kota ada ID kota, nama kota yang berisikan tentang ID kota, TQL dan nama kota Tanggul. Mari kita run query-nya. Sini ada insert sukses untuk query-nya. Mari kita cek tabel kota. Kita cek dan ternyata sudah masuk di sini di tabel kota. Selanjutnya ada subquery date, mana di sini ada tabel pengirim yang kita akan update dan nama pengirim dan nomor HP pengirim. Yang kita update adalah nomor HP pengirim. Berikut sintaknya, kita run, data berhasil diupdate dan sukses diupdate. Mari kita cek di tabel. Belum. Mari kita update dulu. Kita run, update selesai. Di sini saya mengupdate nomor HP-nya. Mari kita cek apakah sudah terupdate, dan nampaknya kita sudah mengupdate nomor HP pengirimnya. Baik, selanjutnya adalah subquery delete, di mana pada tabel provinsi kita akan mendelete nama provinsi Papua. Seperti ini. Kita masuk ke query tool. Berikut adalah sintaknya. Di jalankan perintahnya. Query sukses mendelete satu data. Mari kita cek lagi datanya apakah sudah terhapus. Dan tidak ada lagi data nama provinsi Papua. Untuk menampilkan status barang yang sudah diterima oleh penerima paket, berikut adalah sintaknya. Mari kita eksekusi. Nah, di sini ada beberapa nama pengirim yang sudah menerima barangnya, di Fikri, Saiful, Yoga, Gilang, dan Andi.
Perkenalkan, nama saya Nabila Windaguna Putri dengan NIM 3 digit terakhir 156. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur. Yang pertama yaitu membuat create or request prosedur. Nama prosedurnya yaitu perbarui kantor. Kemudian inisiasi field nama table. Ada kode PT, nama kantor, alamat kantor, nomor telepon kantor. Kemudian language menggunakan PLP GSQL. Dimulai update kantor. Untuk memperbarui kantor, set nama kantor sama dengan inisiasi nama kantor, kemudian alamat kantor sama dengan inisiasi alamat kantor, nomor telepon kantor sama dengan inisiasi nomor telepon kantor, dan trail 759 sama dengan inisiasi trail 759, di mana kode PT sama dengan inisiasi kode PT. Ini merupakan tampilan sebelum kantor diupdate. Setelah membuat prosedur, kita memanggil prosedur dengan menggunakan call, nama prosedur, kemudian ID kantor yang akan dirubah, kemudian nama kantor yang akan diupdate, dan nomor HP. Jika seperti ini artinya prosedur telah berjalan. Ini untuk tampilan setelah diupdate. Kemudian yang kedua, ada prosedur untuk menghapus paket. Tujuannya untuk menghapus paket berdasarkan nomor resi. Ini tampilan sebelum data diubah. Kemudian saya akan menghapus data paket berdasarkan resi 41234. Ini tampilan setelah data paket atas tabel resi dihapus. Kemudian saya membuat prosedur cek biaya kilogram, yaitu tujuannya untuk melihat harga barang atau paket dengan harga per kilo, di mana menunjukkan harga kilogram yang paling tinggi dan terendah. Di sini saya menamai prosedurnya itu cek biaya KG, kemudian saya mendeklarasikan harga kilomax untuk inisiasi harga kilo yang tertinggi dan harga kilomin untuk harga per kilo terendah. Kemudian select harga per kilo into inisiasi deklarasi harga tertinggi dari tabel harga kilogram dari tabel paket. Begitu juga untuk harga terendah, select min. Kemudian raise notice digunakan untuk memberi pesan. Untuk pemanggilannya menggunakan call nama prosedur cek biaya kilogram. Jika dijalankan,
Maka hasilnya seperti ini. Harga per kilogram terendah ada di 4.110, kemudian harga per kilogram yang paket harga kilogram tertinggi ada di 15.000. Ini merupakan data output di mana untuk mengetahui harga per kilogram yang tertinggi dan terendah berdasarkan nomor resi, berat paket, dan harga per kilogram. Selanjutnya yaitu saya membuat prosedur untuk menambah data kantor. Di mana data yang diinputkan yaitu tabel kantor dengan field kode PT, nama kantor, alamat kantor, nomor telepon kantor. Kemudian nilainya akan dimasukkan ke field inisiasi yang telah dibuat di sini. Selanjutnya, ini merupakan tampilan output yang belum saya tambahkan. Saya akan menambahkan data kantor baru dengan call nama prosedur, kemudian saya inputkan datanya. Ini merupakan tampilan apabila datanya telah saya masukkan. Selanjutnya saya membuat prosedur ambil data pak, menampilkan data paket berdasarkan kantor, di mana saya memberikan nama prosedur yaitu get packet by kantor dengan pencarian nama kantor. Di sini saya mendeklarasikan result set dari record data. Untuk hasilnya di set di dalam select nomor resi, nama kantor, kemudian pegawai, ID penerima, ID pengirim, nama penerima, alat pengiriman, nama barang, berat paket, metode layanan, harga per kilogram, harga per jenis, harga per rute, asuransi, dan kode asuransi. Untuk paket, saya inisiasikan P di mana nama kantor sama dengan inisiasi nama kantor. Kemudian akan looping, raise notice, nomor resi, nama kantor, nama pengirim, nama penerima. Ini digunakan untuk menampilkan hasil query. Kemudian saya akan mencoba untuk menampilkan data paket dari kantor 3. Hasilnya seperti ini. Akan muncul paket yang ada di kantor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyari Deva Karisma dengan NIM 220512141003 dari kelas SI C22. Di sini saya akan menampilkan implementasi rancangan trigger yang sudah saya buat. Yang pertama ada rancangan trigger untuk menambah data baru di tabel kurir. Tujuan fungsi ini adalah fungsi ini dapat menambah data di tabel kurir.
Dalam sintaknya terdapat last update dengan nilai timestamp saat operasi insert atau update dilakukan. Fungsi ini membantu melacak waktu terakhir data dapat diperbarui atau dimasukkan. Seperti contoh pada output berikut. Terdapat last update yang membantu untuk melacak waktu terakhir data diperbarui atau dimasukkan, serta last user dengan username pengguna yang melakukan operasi. Fungsi ini membantu melacak pengguna data yang melakukan perubahan terakhir pada data. Dan fungsi ini juga digunakan untuk memperbarui data dalam tabel atau memasukkan data baru di dalam tabel kurir. Yang kedua, ada rancangan trigger untuk menentukan kota yang sama pada tabel penerima. Tujuan fungsi ini adalah untuk memeriksa apakah dalam tabel penerima terdapat kota yang sama, sehingga data tersebut disimpan dalam tabel baru bernama penerima kota sama. Awal-awal kita membuat tabel untuk mencatat siapa yang memiliki kota yang sama dalam data penerima. Sebagai hasil outputnya sebagai berikut. Terdapat ID penerima serta kota penerima. Yang ketiga ada rancangan trigger untuk menampilkan history, update, insert, serta delete pada tabel tracking yang nantinya akan direkam atau disimpan dalam tabel riwayat tracking. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan, insert, delete, update yang terjadi pada tabel tracking. Setiap entry dalam tabel riwayat tracking yang mencakup informasi ID tracking, operasi yang dilakukan, serta waktu perubahan dan pengguna perubahan yang dilakukan. Dalam tabel riwayat tracking menghasilkan output seperti berikut. Terdapat operasi yang dilakukan, waktu perubahan, serta penggunaan perubahan. Yang keempat ada rancangan trigger untuk memperbarui data dalam tabel operator. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data dalam tabel operator. Dengan fungsi ini, kita bisa mengubah data sewaktu-waktu dan bisa menentukan data mana yang perlu kita ubah. Saya akan menjalankan output dari fungsi break. Sebagai contoh, saya tadi mengubah shift kerja operator dari nomor pegawai operator 05 dan menampilkan last update atau waktu terakhir data dapat diperbarui, serta last user, username yang melakukan operasi pengguna nama. Yang terakhir ada rancangan trigger untuk mencatat riwayat kurir yang mendapatkan shift kerja di waktu pagi. Fungsi ini digunakan untuk mencatat riwayat shift kerja kurir yang bekerja pada waktu pagi. Setiap ada operasi insert maupun delete yang dilakukan tabel kurir
yang memiliki shift kerja pada waktu pagi akan disimpan pada tabel catatan kurir pagi. Sebagai berikut tabel catatan kurir pagi. Sehingga operator maupun pegawai lainnya bisa memantau atau memeriksa siapa saja yang bekerja pada waktu pagi. Berikut saya tampilkan hasil outputnya. Hasil outputnya sebagai contoh terdapat ID, nomor pegawai kurir 18, nama kurir BIM. Perubahan terakhir pada data. Sehingga dapat disimpulkan trigger merupakan kumpulan SQL statement yang secara otomatis menyimpan log pada event insert, update, ataupun delete pada sebuah tabel. Trigger adalah suatu metode basis data yang secara otomatis dilibatkan sebagai hasil dari aktivitas data manipulation language atau DML. Sekian implementasi rancangan trigger dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.